Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Pada pertemuan yang ke-5 kemarin, kita telah berbicara tentang HAM dalam konteks kitab suci dan ajaran gereja. Dan hari ini kita masuk bab baru, yakni tentang penghargaan terhadap hidup manusia. Dan kita lihat pokok yang paling pertama adalah tentang budaya kekerasan versus budaya kasih. Semua ini masih berkaitan dengan tema HAM. Baik, sebelum kita mulai, karena kalian akan libur Imlek, jadi setelah libur Imlek, yakni pertemuan minggu depan, itu kita akan ada ulangan. Saya memohon persiapkan diri dengan baik. Materinya itu adalah semua dari awal semester 2 sampai hari ini. Jelas ya? Baik, kita mulai sekarang. Yang pertama kita lihat dulu rupa-rupa dimensi kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan psikologis. Contoh konkretnya itu seperti kebohongan sistematis, indoktrinasi, teror-teror berkala, ancaman-ancaman langsung dan tak langsung yang melahirkan ketakutan dan rasa tidak aman. Jadi ini lebih menyerang aspek psikis yang berkaitan dengan ketakutan, lebih menyerang aspek emosi manusia, aspek kejiwaan manusia, membuat orang takut. Kemudian kekerasan yang kedua adalah lewat imbalan. Maksudnya, seseorang dipengaruhi dengan pemberian imbalan agar orang tersebut tidak boleh berbicara kritis. Ini sangat terjadi khususnya dalam konteks negara atau konteks politik. Ini hal seperti ini biasa terjadi. Konsekuensinya adalah kebebasan manusia dipertaruhkan. Orang punya kebebasan diikat oleh sesuatu supaya dia tidak menyampaikan kebenaran. Kemudian, kekerasan yang berikutnya adalah tidak langsung. Maksudnya, seperti melempar batu ke rumah orang dan menguji coba bom atau nuklir. Kekerasan jenis ini, meski tidak memakan korban, tetapi tetap membatasi tindakan manusia dan membawa ketakutan. Jelas ya ini ya. Ini masih berkaitan dengan kekerasan yang bersifat psikologis tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan tersamar. Nama lainnya adalah kekerasan struktural, di mana sulit dilacak atau ditemukan pelakunya. Dikenal juga dengan istilah black power, dan kekerasan tersamar ini adalah kondisi kekerasan struktural. Contoh konkretnya seperti ketidakadilan sosial. Jadi yang terjadi dalam sebuah struktur, artinya tidak cuma melibatkan satu orang, tetapi melibatkan banyak orang. Sebuah struktur, sebuah sistem. Jadi sifatnya sangat tersamar, tidak nyata. Kemudian yang berikut, kekerasan yang tidak disengaja. Kekerasan jenis ini tetap merupakan sebuah kekerasan, khususnya bagi si korban. Dari segi korban, misalnya apakah dia itu mati atau cacat, tetap melanggar rasa keadilan. Kekerasan jenis ini dihubungkan dengan kekerasan struktural. Kemudian yang berikut, kekerasan tersembunyi, seperti sistem-sistem yang mengendalikan dan membelenggu kehidupan banyak orang seperti feodalisme, fundamentalisme, dan fanatisme. Feodalisme ini, khususnya kalau kalian lihat di abad pertengahan, itu lebih berkaitan dengan konsep tentang tuan tanah. Tuan tanah yang sangat berkuasa terhadap para pekerja-pekerjanya. Ini disebut dengan istilah feodalisme. Kemudian, fundamentalisme kalian tahu baik, artinya memahami sesuatu atau mengikuti aliran sesuatu tertentu secara fundamental, secara mendasar, secara sampai ke akar-akarnya, atau disebut dengan radikal. Kemudian, fanatisme itu menganggap paham tertentu lebih baik dari paham-paham yang lainnya. Ini kekerasan tersembunyi. Kemudian kekerasan sosial, ini masuk dalam kategori bentuk-bentuk dari kekerasan. Tadi rupa-rupa dimensi, sekarang bentuk-bentuk kekerasan, yakni situasi diskriminatif yang mengucilkan sekelompok orang agar tanah atau harta milik mereka dapat dijarah dengan alasan pembangunan negara. Baik, kemudian yang kedua, itu adalah kekerasan kultural, maksudnya terjadi ketika ada pelecehan, penghancuran nilai-nilai budaya minoritas demi hegemoni penguasa. Ya, hegemoni ini berkaitan dengan kekuasaan penguasa. Sangat mengandekan stereotip. Kalian paham istilah ini, stereotip? Stereotip itu maksudnya begini. Contoh, orang-orang dari wilayah timur akan dikatakan seperti ini. Oh, mereka terkenal dengan ini. Atau orang-orang dari Papua akan dicap seperti ini. Itu dinamakan dengan stereotip. Pelabelan atau pemberian nama yang berkaitan dengan ciri khas atau karakter tertentu dari suatu wilayah tertentu. Dan persangka-persangka kultural. Keseragaman dipaksakan, perbedaan harus dimusuhi, kebudayaan tertentu dijadikan sebagai budaya nasional tanpa sebuah proses demokratis, dan budaya daerah lain dilecehkan. Karena sering terjadi bahwa ada kebudayaan-kebudayaan tertentu itu tiba-tiba langsung menjadi kebudayaan nasional, kebudayaan Nusantara, tanpa mengindahkan bahwa kebudayaan-kebudayaan dari daerah-daerah lain di Indonesia juga penting untuk masuk dalam kategori kebudayaan Nusantara atau nasional. Kemudian bentuk kekerasan yang berikutnya adalah kekerasan etnis, berupa pengusiran atau pembersihan sebuah etnis karena ada ketakutan menjadi bahaya atau ancaman bagi kelompok tertentu. Ini dalam sejarah umat manusia sering terjadi, dan baru-baru kita menyaksikan di Myanmar dan sekarang
yang masih terjadi yang kemarin adalah kudeta militer yang merebut kekuasaan pemerintahan sipil, dan militer juga terkenal akan itu ya, kekerasan etnis Rohingya. Bentuk kekerasan berikut adalah keagamaan. Itu terjadi ketika ada fanatisme, fundamentalisme, dan eksklusivisme. Itu menganggap kelompok atau golongan tertentu eksklusif khusus. Di luar dari itu tidak penting. Yang melihat agama lain sebagai musuh. Kemudian kekerasan berikut, kekerasan gender. Di sini gender kita sudah bahas di kelas 10. Itu lebih berkaitan dengan peran sosial dalam masyarakat. Jadi perbedaan gender di sini bukan berkaitan dengan jenis kelamin, tetapi lebih kepada peranan sosial di masyarakat dari perempuan dan laki-laki. Situasi di mana hak-hak perempuan dilecehkan, budaya patriarkat, budaya laki-laki dihayati sebagai peluang untuk tidak atau kurang memperhitungkan peranan perempuan. Kemudian kekerasan politik terjadi dengan paradigma politik adalah panglima, demokratisasi didiktekan oleh penguasa. Ini masih berkaitan dengan militer, ekonomi, manajemen, dan agama versi penguasa. Paradigma politik diamankan lewat pendekatan keamanan militer. Semua yang berbicara vokal dan kritis harus dibungkam. Indonesia pernah mengalami situasi sulit ini ya. Kemudian kekerasan yang berikut adalah ini masih berkaitan dengan politik. Terjadi karena ada militerisasi semua bidang kehidupan masyarakat seperti pemberedalan pers. Ya, kita pernah mengalami ini di mana pers pernah dibungkam ya, jurnalisme, larangan berkumpul, pendekatan keamanan sering diterapkan ya, militer. Kemudian yang berikut kekerasan terhadap anak-anak di mana anak-anak di bawah umur dipaksa bekerja dengan jaminan yang sangat rendah sebagai pekerja rumah. Prostitusi anak-anak dalam pendidikan, merajalela ideologi pendidikan yang fanatik. Kemudian kekerasan ekonomis terjadi ketika masyarakat yang sudah tidak berdaya secara ekonomis diperlakukan secara tidak manusiawi. Jelas ya? Dan kekerasan yang terakhir adalah lingkungan hidup. Itu sebuah sikap dan tindakan yang melihat dunia dengan sebuah tafsiran eksploitatif, menggunakan sepuas-puasnya tanpa memperhitungkan upaya reboisasi. Kalian bisa lihat bagaimana hutan di Kalimantan. Oke, itu kurang lebih bentuk-bentuk kekerasan, dan pertemuan hari ini sampai di sini. Ada penugasan, saya meminta kalian untuk mencari dan menuliskan contoh-contoh kasus konkret selama tahun 2020 yang menggambarkan kekerasan kultural. Itu satu kasus kekerasan gender, satu kasus kekerasan politik, satu kasus dan kekerasan lingkungan hidup, satu kasus. Jadi total semua itu ada 4 kasus dari keempat kategori ini. Terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran dan sampai jumpa minggu berikutnya untuk ulangan.